Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu setia mengikuti channel kami. Juga yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa mendukung channel kami, di mana dalam channel kami selalu berupaya untuk memberikan updatean baru yang berbicara tentang seputaran membudidayakan bibit sawit. Nah, sobat petani sawit, dalam video kali ini saya akan berbagi informasi penting untuk teman-teman sekalian yang sebagai petani sawit. Informasi pentingnya ialah saya kembali berbagi tips atau cara menentukan bibit sawit yang tidak layak kita tanam atau masuk kategori bibit jantan begitu. Artinya sangat perlu bagi kita untuk lebih rinci dalam menentukan kualitas bibit sawit ya. Artinya sebelum kita tanam kita harus menyeleksi atau menentukan mana yang tidak layak, mana yang layak. Nah, kita itu sebenarnya sudah bisa menentukan bibit yang tidak layak kita tanam itu di usia dini pun bisa kita menentukannya ya. Khususnya bibit yang ada di depan kita ini sudah berumur 8 bulan lebih. Sebenarnya sudah masuk kategori ya remaja lah, begitulah. Sudah masuk kategori remaja. Bisa juga dalam kita katakan masuk kategori usia dini. Nah, ini varietas Temba atau Costa Rica ya, yang berasal dari PT Bakri, bibit kita yang ada depan ini. Itu. Nah, terkhusus saat ini saya akan berbagi bagaimana sih kita menyeleksi bibit yang tidak layak kita tanam itu di usia dini ini. Teman-teman dapat melihat pertumbuhan yang ada di depan ini ya. Nah, terkhususnya teman-teman, kita harus bidik. Kita harus bisa menyeleksi mana yang tidak layak kita tanam. Nah, salah satunya cara yang mudah ialah kita melihat dari sisi pertumbuhan bibit kita itu sendiri. Nah, misalnya bibit kita yang depan ini masuk kategori bibit yang tidak layak kita tanam ya. Artinya teman-teman berbeda pertumbuhannya dengan bibit-bibit yang ada begitu. Coba lihat, coba bandingkan ya. Kita melihat pertumbuhannya, ini dikatakan dia memiliki gen yang tidak normal gitu, atau pertumbuhan yang tidak normal dibandingkan dengan bibit-bibit yang ada di depan kita ini. Misalnya seperti ini bisa dikatakan bibit-bibit normal. Coba teman-teman dapat melihat. Nah, berbeda performanya, sangat berbeda performanya ya. Begitu juga ketika kita melihat pertumbuhannya, misalnya itu berbeda dengan bibit-bibit yang normal pada umumnya, itu bisa jadi patokan kita teman-teman. Berarti bibit itu masuk kategori yang tidak layak kita tanam. Nah, contohnya seperti ini, saya katakan tadi bibit yang tidak normal ya. Begitu juga kita melihat dari kualitas pertumbuhan batangnya atau pokoknya seperti ini teman-teman. Memiliki memang bagus sih sebenarnya, tapi kelihatannya tidak normal begitu ya. Apalagi kita lihat sini ada pelepahnya. Ini teman-teman agak berbeda begitu ya. Bahkan
ya beda pada umumnya lah begitu. Kalau bibit yang sudah terlihat seperti itu, jangan kita coba-coba untuk menanamnya ke lahan. Pasti itu sangat merugikan lah bagi kita. Jangan sampai menyesal gitu. Nah, bibit-bibit seperti ini masuk kategori bibit yang tidak layak tanam atau masuk kategori bibit jantan gitu. Itu juga lihat pertumbuhan daunnya. Memang sih seperti normal gitu ya. Ya seperti ini. Tetapi kita perhatikan dari jauh teman-teman. Nah, sangat mencolok, ada kelainan gitu ya di bibit kita ini. Dibandingkan dengan bibit yang lain, pertumbuhannya itu normal, hampir seragam, tetapi ini saja yang berbeda begitu. Dia hanya pendek, pelepahnya juga pendek begitu, tidak seimbang. Ini panjang gitu, ini dikatakan pendek. Melihat dari jauh ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bibit yang seperti ini jangan kita coba-coba untuk menanamnya. Bahkan sebenarnya banyak lagi jenis bibit yang tidak layak kita tanam itu ya. Artinya intinya kalau kita ingin menyeleksinya, kita melihat pertumbuhannya itu berbeda pada umumnya begitu teman-teman ya. Dia pasti akan menunjukkan ketidaknormalan begitu. Artinya kita harus benar-benar menyeleksinya. Nah, seperti bibit kita ini sebenarnya masuk bibit yang tidak layak kita tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya ya, kita itu harus bisa menyeleksi bibit yang layak kita tanam itu. Nah, misalnya bibit yang ini. Nah, teman-teman dapat melihat performanya sangat berbeda, juga pertumbuhannya normal. Nah, seperti ini dia. Normal. Bahkan juga ini normal dia pada umumnya ya. Tapi kalau kita lihat ini sangat berbeda. Itu sih salah satu cara menentukan bibit yang tidak layak kita tanam itu. Sebenarnya banyak cara-cara lain, tapi intinya ya kita melihat dari segi pertumbuhannya. Kalau memiliki kelainan bahkan ketidaknormalan, itu bibit yang tidak layak kita tanam teman-teman. Jadi ini saja informasi dari saya teman-teman pada video kali ini. Semoga dapat membantu. Dan saya akan kembali ke depannya untuk menampilkan perkembangan bibit yang ada di depan kita ini. Masih banyak bibit saya sampai sana teman-teman. Oke, salam petani sawit. Salam, sampai berjumpa kembali.